baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November itu gini-gini. Merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kita juga sekarang ini bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan Untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masih adakah harapan pemerintah? KPK telah dilumpuhkan, bahkan dimatikan baik oleh undang-undang revisi yang kontroversial maupun oleh kebijakan aneh yang diambil mengenai sumber daya manusia pengisinya, menjadikan seluruh petugas sebagai ASN dan merekayasa penyingkiran pegawai potensial, materi tes mengada-ada dan tendensius, pemerintahan korup agar dimaklumi atas nama ada kemajuan. Menko Polhukam mengemis pada rakyat, lirih tapi menjengkelkan. Menyatukan lembaga riset Batan, LIPI, BPPT, dan LAPAN menjadi BRIN melalui Perpres nomor 33 tahun 2021 adalah upaya memporak-porandakan kelembagaan, fokus orientasi, dan budaya riset nasional. Kritik akademis cukup keras. Quo vadis sistem riset Indonesia? Mengapa soal riset harus dikaitkan dengan model Omnibus Law? Negara tidak boleh dibiarkan berideologi materialistik, apalagi menjadikan ketum partai sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN. Ini sama saja dengan membawa persoalan riset ke dalam ruang politik praktis. Pembukaan penerbangan Wuhan Jakarta sangat menyakitkan anak bangsa. Warga negara Cina dengan mudah datang dan pergi ke negeri bumi pertiwi. Ini sangat ironi di tengah repotnya kita menangani pandemi. Wuhan adalah pusat dan awal penyebaran virus ke seluruh dunia. Di sisi lain, warga pribumi yang ingin mudik bertemu sanak keluarga bukan saja dipersulit tapi dilarang, bahkan diancam sanksi hukum segala. Ketidakadilan dipertontonkan pemerintah secara terbuka. Kabinda Papua Brigjen Putu Dani tewas ditembak teroris. Operasi pemberantasan terorisme Papua lambat dilakukan. Tidak secepat penanggulangan terorisme domestik. 53 awak Nanggala 402 tewas mengenaskan tanpa perintah pengibaran bendera setengah tiang, tanda duka nasional. Menunggu godot adanya instruksi penyelidikan menyeluruh atas insiden pahit ini. Menhan bungkam, Presiden membisu. Musibah besar bangsa yang sepertinya ini diabaikan begitu saja. Hutang luar negeri di atas 6.000 triliun rupiah membuat kalang kabut. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah hands up dengan berteriak meminta bimbingan IMF dalam mengatasi hutang berat negara. Tahun 98 mengundang IMF menandatangani bantuan melalui Michel Comdesus, menyebabkan krisis ekonomi yang menjatuhkan pemerintahan Soeharto.
Kini, tentu rawan memasukkan IMF ke dalam keruwetan ekonomi. Rizal Ramli menyebut penerbitan SUN juga justru membuat jeblok pertumbuhan ekonomi. Akhirnya Sri Mulyani putus asa dan hanya bisa meminta masyarakat berbelanja membeli baju baru untuk Lebaran. Masih mampukah pemerintah mengelola negara dengan tertib, optimis, dan pasti? Atau masihkah sok mampu dengan modus berputar-putar di arena pencitraan melalui selfie dan berfoto aneh bersama dengan rakyat jelata buatan? Usaikah bagi-bagi kue jabatan kepada para pendukung untuk masih berlanjut lagi? Terdengarkah jeritan dan juga keluh kesah rakyat yang semakin susah? Nampaknya pemerintah mulai goyah dan panik, kehilangan kemampuan untuk mengelola negara. Kemudian, kesulitan tim kabinet juga mulai retak. Koalisi mempersiapkan belampung dan skoci untuk melompat masing-masing, menyelamatkan diri untuk 2024. Sementara kapal terus terombang-ambing di gulung ombak. Nahkoda tak bisa mengendalikan kemudi yang ternyata memang kemudi telah patah. Pertanyaan dan renungan bagi kita semua, masih adakah harapan pemerintah? Sepanjang 2020 ada 1.298 terdakwa kasus korupsi. Kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Terdapat 1.218 perkara korupsi baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, dengan total 1.298 terdakwa. Jelas peneliti ICW, Lalola Ister, dalam diskusi virtual. ICW pada hari Jumat 9 April yang lalu. Akibat dari tindak pidana korupsi itu, ICW juga melaporkan kerugian negara yang mencapai 56,7 triliun rupiah dan juga total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai 322,2 miliar rupiah. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti yang telah ditetapkan pada para terdakwa hanya sebesar 19,6 triliun rupiah dengan total nilai denda hanya sebesar 156 miliar rupiah. Lola menilai berdasarkan temuan tersebut negara tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi karena putusan di pengadilan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera. Kita agak sulit bilang negara punya komitmen serius di situ karena dari total kerugian negara yang mencapai 56,7 triliun rupiah dan juga nilai suap 322,2 miliar rupiah, pidana tambahan uang pengganti yang asumsinya bisa jadi salah satu celah mengembalikan kerugian negara hanya dikenakan 19,6 triliun rupiah terhadap 1.298 terdakwa. Begitu tuturnya. Selain pidana, penggantian uang dan juga denda yang angkanya tidak seimbang dengan kerugian negara, Lola juga melihat bahwa hukuman badan atau kurungan penjara pada terpidana kasus korupsi juga masih terlalu ringan. Anggaplah dari sisi upaya pemulihan kerugian negara belum maksimal. Mungkin kita cari perbandingan lain yaitu piada banda. Tapi kita juga menemukan rata-rata pidana badan untuk 1.298 terdakwa itu hanya 3 tahun 1 bulan. Lola juga menjelaskan, para terpidana korupsi tidak mengalami efek jera. Negara dinilainya juga sulit mengembalikan kerugian material karena Kejaksaan Agung dan juga KPK belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tuntutan maupun pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi bayangkan, dari 1.298 terdakwa yang sudah disidangkan pada tindak pidana korupsi, kemudian yang didakwa oleh Undang-Undang TPPU itu hanya 20 terdakwa oleh 2 lembaga tersebut. Ini tentu kembali menegaskan masih ada masalah serius soal komitmen negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan merampas aset-aset yang diduga dari kejahatan, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Begitu pungkasnya.